Halo teman-teman semuanya, apa kabar dimanapun berada. Jadi semoga dalam keadaan yang sehat-sehat. Jadi hari ini tuh videonya khusus karena sudah banyak juga teman-teman yang di kolom komentar bertanya dan mau cerita dari saya tentang bagaimana awal pertemuan saya dengan kakak Simran ya. Jadi hari ini saya ingin berbagi cerita bagaimana awal pertemuan kami berdua. Oke, jadi awal mula kami ketemu itu tahun 2021 ya teman-teman. Jadi itu setelah selesai COVID lah waktu itu. Jadi waktu itu tuh saya lagi dalam masa mengikuti beasiswa untuk meneruskan S2 saya waktu itu. Jadi saya lagi apply dan memang waktu itu sudah lulus administrasi juga. Lalu di tengah-tengah proses itu saya berpikir bahwa untuk meningkatkan kelancaran saya dalam berbicara, karena waktu itu beasiswa yang saya pilih adalah programnya itu yang di luar negeri. Teman-teman kan ada 2 program tuh, kalau teman-teman tahu beasiswanya apa ya. Jadi beasiswa yang untuk dalam negeri dan luar negeri. Jadi waktu itu saya pilihnya yang di luar negeri teman-teman. Jadi karena saya merasa bahwa bahasa Inggris saya bisa hanya untuk, karena mungkin kesehariannya tidak menggunakan, jadi kaku kan. Jadi saya butuh teman untuk belajar, teman untuk mungkin bisa mengoreksi saya punya pengucapan atau cara bicara saya gitu. Jadi kan waktu itu setelah COVID itu kan banyak tuh bermunculan aplikasi-aplikasi bahasa dan ini kan. Jadi saya iseng-iseng waktu itu kliklah di salah satu aplikasi yang ada di Play Store ini gitu. Jadi itu bermunculan dari berbagai negara, dari bukan hanya dengan Asia ya, dari luar Asia juga. Dan waktu itu matchnya untuk bicaranya itu dengan kakak Simran waktu itu. Kita tuh tidak pernah tahu ya, kalau sampai sekarang pun ya teman-teman, kalau kita flashback kembali tuh kayak kok bisa ya kita ketemu gitu. Terus waktu itu pertemuannya tuh kita tidak kasih tahu nama asli waktu itu. Saya merasa bahwa ini kan cuma pertemanan online yang kita juga tidak akan pernah bertemu. Ngapain dikasih tahu nama asli? Saya juga tidak percaya sekali dengan yang namanya online itu ya teman-teman. Jadi dia juga ternyata tidak memberitahukan nama aslinya, tapi di penghujung pertemanan kita, perkenalan kita bicara latihan-latihan speaking dengan berbagai macam topik bahasan. Terus saya bilang, masa sih orang dia namanya ini gitu. Waktu itu saya kasih tahu nama saya Mira, terus dia kasih tahu namanya itu Sam gitu. Terus saya bilang, masa sih orang dia namanya Sam, kayaknya tidak ada deh. Terus dia, itu bukan nama asli saya, itu nama di kantor, karena mereka bekerja di perusahaan asing. Jadi biasanya ada yang punyalah nama-nama samaran kayak nama-nama luar negeri gitu. Terus dikasih tahu nama lengkap terus segala macam. Seiring perjalanan waktu kita, terus dia ternyata bilang kalau tertarik dengan saya. Terus saya waktu itu belum ada fokus sama sekali ke situ ya teman-teman, karena saya lagi sibuk dengan urusan beasiswa saya. Jadi saya bilang kita berteman saja. Dan saya lihat seiring berjalannya waktu kita ngobrol, pola pikir ya, karakter, pola pikir dari orang ini, cara bicaranya itu ternyata membuat saya juga tertarik. Lalu dia menyatakan perasaannya lagi. Saya bilang oke deh kita jalani, tapi saya tidak mau buang-buang waktu saya hanya untuk hal-hal yang yaudah kita jalani pacaran gitu. Saya maunya yang serius gitu, karena saya tidak main-main gitu kan. Saya tidak mau buang-buang waktu hanya untuk main-main. Kalau kamu serius ayo, kalau tidak ya kita berteman saja gitu. Ternyata dia bilang saya serius nih gitu katanya. Ya serius dalam online kan mana bisa kita percaya juga tuh. Lalu saya juga tidak mengenalkan ke orang tua, karena saya pikir ya sudahlah, jadian-jadian saja. Terus ternyata dia minta dikenalkan, mau ketemu orang tua, ngobrol. Jadi proses pacaran kita tuh kurang lebih 1,5 tahun ya, 2021, 2022 sampai awal 2023 itu kita menikah. Jadi kalau ditanya kenapa mantap, kan baru 1,5 tahun nih, apalagi belum pernah bertemu, kenapa sudah mantap mau menikah dan segala macam. Jadi semua orang tuh punya ini ya teman-teman, punya opini dan cara pandang yang berbeda-beda tentang menjalani suatu hubungan. Ada orang yang merasa bahwa kenal lama dulu baru menikah gitu. Ada saya tipe yang buat apa lama-lama kenal, nanti juga prosesnya akan berjalan setelah menikah gitu. Kalau terlalu lama pacaran juga nanti jadi fitnah
gitu kan, padahal kita tidak melakukan sesuatu yang buruk gitu. Lalu di pertengahan 2022 itu dia bilang, ayo kita serius menikah, saya mau datang gitu katanya. Saya bilang kita belum bisa menikah tahun ini, di 2022, karena kebetulan waktu itu adik perempuan saya memang sudah dalam planning yang sudah matang untuk menikah duluan waktu itu. Jadi sebaiknya dia dulu baru kita, saya bilang gitu ya, sudah tidak apa-apa. Lalu kalau mau dibilang percaya, saya orangnya legowo ya, kita membawa segala sesuatu itu dalam doa ya, kalau memang baik ditakdirkan untuk kita, apapun itu akan dilancarkan ya, walaupun akan ada arus ya, yang cobaan, tes itu biasa ya teman-teman dalam suatu hubungan. Terus saya dikenalkan ke mamanya, jadi baru kenal pertama, waktu kenal pertemanan juga saya sudah dikenalkan ke mamanya gitu. Jadi sering berjalannya waktu itu, saya juga dia juga akhirnya tahu bahwa nama saya bukan Mira tapi Vio ya teman-teman, karena saya orangnya tidak terlalu percaya juga sih online. Saya bilang ke dia awal-awal itu, saya bilang saya tidak terlalu yakin ya dengan hubungan kita, jalani saja gitu. Tapi namanya segala sesuatu yang dibarengi dengan doa ya pasti akan diberkati. Itu menurut pendapat saya ya teman-teman. Lalu di 2023 itu kenapa yakin, kan dia belum pernah sama sekali ke Indonesia. Menurut saya yakin tidak yakin itu tergantung dengan karakter orangnya ya. Kalau kita sudah yakin dengan pria ini dan dia juga benar-benar serius dengan kita ya tidak apa-apa menurut saya ya. Yang penting kita tahu latar belakangnya seperti apa, pekerjaannya, lalu dia memang terbuka dari segala hal ke kita. Jadi menurut saya tidak ada masalah untuk itu, karena lagi pula suami saya bukan orang kaya yang bisa pergi pulang sesukanya. Kami memang memulai segala sesuatunya itu dari nol teman-teman, bahwa saya tahu anak ini serius dengan saya, orang ini serius dengan saya, dia akan berusaha datang itu dengan jerih payahnya teman-teman. Jadi saya harap memang itu juga tidak mengecilkan apapun. Oh kan harus sering berkunjung ke Indonesia, pokoknya pasangannya harus ketemu dulu. Kalau saya sih, kalau saya sudah yakin, jalan saja, akan diberkati gitu. Jadi ini saya ya teman-teman, tidak tahu teman-teman yang lain gitu. Terus dia menyampaikan niat baiknya ke orang tua saya ya. Terus orang tua saya bilang oke, kalau memang serius, karena kami dua orang dewasa yang sudah memutuskan perjalanan hidup kami, jadi apapun itu akan disupport. Jadi dia datang ke Indonesia, lalu ketemu orang tua, keluarga besar, semuanya berkumpul merencanakan proses pertunangan kami, acara adat segala macam bersama dengan keluarga. Lalu kami terbang ke India, menikah secara culturalnya itu memang saya mengikuti tradisinya mereka ya, dan mereka juga menghargai saya yang memang bukan dari keyakinan mereka. Yang penting saya mau mengikuti ritual, tidak apa-apa gitu, yang penting diresmikan. Lalu kami menikah lagi secara sipil atau pengadilan ya teman-teman. Jadi menikah secara sipil pengadilannya itu beda, karena itu namanya special act marriage, teman-teman bisa searching. Itu menikah beda keyakinan antara yang di India sendiri ataupun bisa juga dengan orang asing gitu. Jadi makanya kenapa tanggalnya berbeda, 13, 20 dan 28 Agustus. Jadi 13 Juni, 20 Juni dan juga 28 Agustus. Jadi prosesnya seperti itu. Meyakinkan untuk 1,5 tahun tuh, kan ada beberapa orang yang merasa bahwa 1,5 tahun itu cepat ya, kan cuma 1,5 tahun sudah yakin. Ada orang yang merasa bahwa prosesnya sudah cukup nih, sudah saling mengenalnya tuh sudah lebih dari cukup. Jadi saya merasa bahwa ingin mengenal lagi ya sudah setelah menikah, karena kalau setelah menikah tidak bisa lari kemana-mana lagi gitu. Dan memang ternyata pilihan kami tidak salah satu sama lain ya, bahwa orang ini memang, suami saya memang tipe yang memang karakternya memang seperti yang saya inginkan ya, dan puji Tuhan mungkin saya juga seperti yang dia inginkan gitu. Terus kalau ditanya pertemuannya seperti itu ya, sekali bertemu, nikah, sudah lancar sampai sekarang, puji Tuhan 3 tahun pernikahan ini lancar. Semoga kedepannya juga bahagia terus, apapun ujiannya bisa kami jalani bersama ya teman-teman ya. Seperti itu saja sih proses pertemuannya. Jadi berteman, lalu menjalin hubungan, menikah gitu. Jadi ada cerita, tiap orang tuh berbeda-beda ya teman-teman, tidak bisa sama ratakan semua orang tuh harus seperti ini, pokoknya ini, kan berbeda-beda jalan hidupnya, jalan ininya kan berbeda. Yang penting setelah menikah itu
pilihannya kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan bantu doakan saja semoga pernikahan dan perjalanan hidup kami langgeng, lancar, sehat, walafiat, ya berumur panjang semuanya. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman proses pertemuannya kami ya, tidak ada yang istimewa, biasa saja gitu. Jadi itu saja mungkin sedikit cerita dari saya tentang proses pertemuannya kami. Terus selama masa pacaran juga orangnya seperti apa. Suami saya tipe yang ini ya, dia tuh selama pacaran sering sekali ingin mengirimi saya sesuatu gitu, kayak hadiah gitu ya. Tapi saya yang menolak, yang saya merasa kita nanti saja deh, limpahi saya dengan segalanya itu setelah kita menikah. Sekarang ini kita saling mengenal karakter dulu, itu yang saya bilang waktu kita masih pacaran gitu. Tapi pacarannya untuk serius ya, saya tidak mau main-main, waktu itu yang saya bilang ke suami saya. Makanya saya tidak mau hanya buang-buang waktu hahaha saya, karena masih banyak hal yang harus saya lakukan. Lalu kalau teman-teman tanya gimana dengan beasiswanya, kita harus memilih salah satunya ya teman-teman. Kebetulan saya memang lulus administrasi, proses interview juga berjalan lancar, hanya mungkin belum berkat teman-teman waktu itu. Jadi berkatnya adalah dinikahi dan dibawa ke sini. Seperti itu saja video cerita pertemuan kami teman-teman. Semoga teman-teman ini ya tidak ada yang istimewa sih, biasa saja hanya karena memang saya ingin berbagi saja cerita dengan teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan juga subscribe, like ya. Terus dukung channel kami biar berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, dadah.